Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual, yaitu tentang visi guru penggerak pada modul 1.3. Sebelumnya perkenalkan saya Dian Fakih, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini kita akan membahas tentang visi guru penggerak, yaitu mewujudkan siswa yang bernalar kritis dan unggul. Untuk menggapai visi guru penggerak, kita menggunakan inquiry apresiatif, yaitu dengan mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan muncul strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, teman-teman agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif ini, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan metode Bagja. Apa sih Bagja itu? B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. Dan A yang terakhir adalah atur eksekusi. Dalam mewujudkan visi tersebut, kita butuh prakarsa perubahan, yaitu segala upaya untuk mewujudkan dan menggapai visi yang telah diciptakan. Di sini, visi guru penggerak adalah mewujudkan siswa yang bernalar kritis dan unggul. Adapun prakarsa perubahannya adalah meningkatkan pengetahuan dan cara berpikir siswa yang kritis serta unggul pada revolusi industri 4.0. Di sini kita menggunakan sistem Bagja, di mana buat pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita menumbuhkan budaya literasi demi mewujudkan peserta didik yang bernalar kritis. Ada beberapa langkah persiapan kita adalah melakukan sosialisasi, pelaksanaan pembiasaan literasi one page one day, melaksanakan pelatihan gerakan 1000 penulis, menyusun program kunjungan ke perpustakaan daerah Kabupaten Lumajang, atau menciptakan pojok baca di ruang kelas sehingga meningkatkan daya atau minat baca anak-anak terhadap literasi. Lalu bagaimana menyiapkan siswa agar unggul dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Ya tentunya kita melakukan sosialisasi juga terkait hal ini, sekaligus langkah-langkah yang perlu dipersiapkan agar siswa adaptasi dengan teknologi, ya kita melakukan praktek langsung, sehingga fasilitasnya juga pun harus memadai di dalamnya. Berikutnya adalah ambil pelajaran. Apa yang sudah dilakukan untuk menciptakan budaya literasi di sekolah? Yang pertama adalah kita mengeksplor ekspektasi siswa. Sejauh mana anak-anak itu kemampuannya dalam literasi. Hal ini bisa dilakukan melalui survei sederhana, kuesioner, wawancara, serta observasi. Apa saja yang digunakan sebagai sumber literasi di sekolah? Banyak. Sumber ini bisa menggunakan media cetak atau menggunakan media digital berupa buku, internet, maupun media-media yang lain. Dan tidak hanya itu, lingkungan dan guru juga merupakan sumber belajar. Hal-hal apa saja yang mendukung kemampuan siswa dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Hal yang mendukung antara lain: 1. Tentunya ada fasilitas. 2. Guru yang kompeten di bidang IT sehingga beliau mampu memberikan pengetahuan dan keterampilannya kepada siswa. Siapa saja yang akan terlibat di dalam perwujudan siswa unggul? Tentunya banyak sekali yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa dukungan baik dari internal maupun eksternal, yaitu wali murid, siswa itu sendiri, guru, dan kepala sekolah. Berikutnya adalah gali mimpi. Tindakan apa yang kita lakukan untuk membangun siswa yang bernalar kritis melalui budaya literasi? Tentunya kita membuat program peningkatan budaya literasi itu. Lalu bagaimana cara berpikir peserta didik atau siswa setelah melakukan pembiasaan budaya literasi? Cara berpikirnya sekarang mulai sudah kritis, wawasannya sudah semakin luas setelah menerapkan budaya literasi. Apakah ada kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul setelah melakukan pembiasaan ini? Tentu saja ada. Jadi siswa mulai lebih kritis, berani berpendapat, berani menyampaikan opini, gemar membaca, termotivasi untuk belajar, membuat karya sederhana, dan yang pasti adalah good communication atau komunikasinya semakin bagus. Lalu apa saja pembiasaan baru yang dapat diwujudkan dengan menerapkan siswa unggul pada revolusi industri? Di sini kita bisa melakukan pembelajaran berbasis IT, penugasan paperless, penerimaan hasil belajar melalui web sekolah, serta memanfaatkan e-paying atau digital library. Apa peran yang diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam perwujudan visi tersebut adalah yang pertama adalah peningkatan sumber daya manusia, yaitu guru dalam hal teknologi. Berikutnya yaitu jabarkan rencana. Langkah apa saja yang dapat dilakukan untuk mewujudkan siswa yang bernalar kritis?
yaitu dengan melaksanakan program yang telah disusun guna peningkatan budaya literasi atau cara berpikir anak secara kritis. Adapun kegiatannya bisa melalui penulisan, diklat, lomba literasi, pengadaan pojok baca, atau pembiasaan literasi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam merevitalisasi kegiatan ini? Target ini adalah dilakukan selama 2 minggu setelah program disusun. Bagaimana cara menjaga keberhasilan budaya literasi ini agar tetap efektif dan tetap berlangsung? Tentunya dengan melakukan evaluasi yang kontinuitas. Evaluasi ini digunakan sebagai daya ukur sejauh mana kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik. Apa langkah-langkah yang menyiapkan siswa ini untuk unggul atau siswa yang unggul bagaimana persiapannya? Dalam pembelajaran, kita berupaya untuk memanfaatkan akun belajar ID secara optimal, dan hal ini bisa diakses oleh guru maupun siswa. Apa saja praktik baik yang menjadikan perwujudan atau melahirkan produk siswa yang berbasis revolusi industri. Siswa membuat karya inovasi produk lokal, serta mempromosikannya melalui media sosial. Apa target pencapaian anak-anak ini dalam revolusi industri 4.0 ini adalah siswa mampu bersaing di industri baik skala kecil maupun skala besar. Yang terakhir adalah atur eksekusi. Peran apa saja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program ini, serta siapa yang mengisi peran tersebut. Peran yang dibutuhkan dalam konteks ini adalah penanggung jawab dan tim literasi yang nantinya dihandle oleh pustakawan dan guru, serta tim IT untuk revolusi industri. Kapan pelaksanaan budaya literasi ini dapat dimulai? Pelaksanaannya bisa dimulai setelah 2 minggu atau 1 bulan setelah program ini dirancang. Apakah indikator bahwa murid itu dapat dikatakan bernalar kritis? Tentunya kita bisa melihat dari keaktifan siswa di dalam pembelajaran, cara mengungkapkan pendapat, kritis akan opini orang lain, menyikapi orang lain, dan banyak hal. Bagaimana cara mewujudkan siswa yang berbasis revolusi industri 4.0 bisa terlaksana dengan baik? Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain adalah pembiasaan pembelajaran IT, penugasan secara digital, pemanfaatan medsos sekolah, peningkatan sumber daya manusia IT untuk para guru, serta peran serta orang tua dalam membuat kerjasama dengan pihak luar, serta mengadakan parenting yang secara kontinu dengan menyampaikan program di awal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih, salam dan bahagia.